adik-adik kelas tengah dan Madia, apa kabarnya nih? Nah, udah tanggal 13 Maret aja nih adik-adik. Masih semangat kan ngikuti sekolah minggunya? Nah, adik-adik, hari ini kita punya tema yang cukup menarik loh untuk didengarkan. Apa ya temanya? Tema kita untuk minggu ini adalah maju tak gentar. Wah, kayaknya seru nih adik-adik. Nanti ceritanya akan dibawakan oleh Kak Ririn. Nah, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi dulu adik-adik. Lagunya Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Baiklah adik-adik kelas tengah, sebelum kita memulai kegiatan ibadah sekolah minggu kita anak-anakku semua, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami beribadah kegiatan anak sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, hari ini apa yang kami dengar dari kakak guru sekolah minggu kami tentang cerita Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati, Tuhan juga yang memberikan kepada kami Roh Kudus yang benar, sehingga anak-anak bisa menerima dan memahami tentang cerita Tuhan Yesus hari ini. Bapa, segala kegiatan kami dari awal hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Kak Ririn berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi ingat ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu makan makanan yang sehat saja, lalu minum vitamin. Dan ingat untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker dimanapun adik-adik berada. Nah, saat ini kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Tapi sebelumnya itu, Kak Ririn mau mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita bisa mengerti cerita Alkitab kita hari ini. Oke, sekarang kita mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena perkenaan Tuhan sehingga hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kami semua boleh datang bersama-sama, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita akan baca hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat ke-46 sampai dengan ayat ke-52. Hari ini ulangi ya. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Karin berharap nanti setelah ibadah adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing, dibantu oleh papa dan mama. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kalian sampai saat ini masih rajin untuk berdoa? Apa-apa saja yang kalian ucapkan selalu dalam doa dan permintaan kalian kepada Tuhan? Dan apakah doa-doa kalian sudah dijawab oleh Tuhan? Nah, adik-adik, kalau kita pasti akan senang kalau kita berdoa, lalu doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Namun seringkali juga ada doa yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Dan bahkan ada yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu ya adik-adik? Nah Alkitab memberikan kita jawaban. Yuk bersama-sama kita membuka surat Yakobus pasal 4 ayat ke-3. Yakobus pasal 4 ayat ke-3 yang berbunyi, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Waduh, ternyata ada juga doa yang salah ya adik-adik. Jadi bagaimana dong harusnya kita berdoa? Bagaimana berdoa yang baik menurut Alkitab? Nah hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang bernama Bartimeus. Bagaimana dia meminta kepada Tuhan Yesus dan permintaannya itu langsung dikabulkan. Nah adik-adik yang terkasih, pada zaman para murid, di zaman Alkitab, mereka bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus dan langsung bisa meminta kepada Tuhan Yesus. Tapi untuk saat ini, zaman kita saat ini, kita boleh meminta kepada Tuhan Yesus melalui doa kita. Ya, kita akan sama-sama melihat Markus 10 ayat 40 dari ayat yang 46. Siapakah Bartimeus? Bartimeus itu adalah seorang buta yang pekerjaannya setiap hari adalah mengemis atau meminta-minta di kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang besar ya adik-adik. Dan Bartimeus sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Adik-adik masih ingat apa-apa saja mujizat yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan? Tuhan Yesus melakukan mujizat menjemukkan orang-orang sakit. Lalu Tuhan Yesus juga melakukan mujizat membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah meninggal.
Lalu Tuhan Yesus juga punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan masih banyak lagi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mengubah air juga menjadi anggur juga sudah pernah Tuhan Yesus lakukan. Dan Bartimeus mendengar semua tentang Tuhan Yesus. Itulah kenapa Bartimeus merasa bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong bagi dia. Harapan bagi dia yang akan mampu menjawab keinginan. Nah, suatu ketika Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus akan setelah selesai seluruh kegiatan pelayanan Tuhan Yesus di Yeriko, Tuhan Yesus bermaksud untuk meninggalkan kota Yeriko bersama-sama dengan para murid dan orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Disitulah Bartimeus mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di sekitarnya, Bartimeus langsung berteriak-teriak adik-adik. Karena Bartimeus buta, dia tidak mungkin bisa mengejar Tuhan Yesus kan adik-adik. Lalu dia berteriak sekuat tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus mendengarnya. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus belum mendengarnya adik-adik. Dan inilah teriakan-teriakan Bartimeus, inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi marah. Mereka marah kepada Bartimeus dan menyuruh Bartimeus untuk diam. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah Bartimeus kemudian karena dimarahi orang lalu dia diam dan kembali mengemis? Ternyata tidak ya adik-adik. Bartimeus semakin kuat berteriak memanggil Tuhan Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga teriakan Bartimeus pun akhirnya didengar oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil Bartimeus untuk bertemu dengan dia, Bartimeus segera meninggalkan pekerjaannya dan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak kenapa Bartimeus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati Bartimeus. Tuhan Yesus tahu juga apa yang Bartimeus inginkan. Tapi Tuhan Yesus tetap bertanya kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang kamu inginkan aku lakukan untukmu? Tuhan mau, walaupun Tuhan tahu apa yang diinginkan Bartimeus, tapi Tuhan mau Bartimeus sendirilah yang datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan permintaannya. Lalu apa permintaan Bartimeus adik-adik? Bartimeus ingin agar ia bisa melihat. Dan Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membuat dia bisa melihat. Karena Tuhan Yesus sudah pernah membuat orang lumpuh bisa berjalan lagi, orang buta bisa melihat lagi. Sehingga Tuhan Yesus pun pasti bisa membuat ia melihat lagi. Itulah iman Bartimeus. Iman percaya Bartimeus. Dan iman percaya inilah yang membuat Bartimeus sembuh. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan Bartimeus karena iman percaya Bartimeus. Setelah Bartimeus sembuh adik-adik, apakah ia kemudian meninggalkan Tuhan Yesus lalu kembali ke kehidupan yang lama dan mengemis? Tidak. Kita mencatat bahwa Bartimeus segera meninggalkan kehidupan yang lama lalu mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita Bartimeus yang kita dengarkan baru saja, kita belajar bahwa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus membutuhkan usaha dari kita. Memang Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi itu juga membutuhkan usaha dari diri kita. Tekad yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, baik di dalam doa kita kepada Tuhan Yesus maupun dalam ibadah persekutuan sekolah minggu seperti yang kita lakukan saat ini adalah merupakan kesempatan yang besar adik-adik. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Janganlah kita memakai alasan-alasan sebagai penghalang untuk
datang kepada Tuhan. Jangan karena kita merasa malas, lalu kita menjadikan alasan untuk rasa malas itu sebagai alasan untuk tidak bertemu dengan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. Ataukah kita tidak berdoa oleh karena kita sudah terlalu lapar sehingga kita tidak berdoa makan. Atau kita terlalu mengantuk sehingga kita tidak berdoa sebelum tidur. Ataukah kita terlambat bangun dan terlambat untuk pergi sekolah sehingga kita menjadikan itu alasan untuk kita tidak berdoa. Sementara kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah kesempatan besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Pelajaran kedua yang kita ambil dari cerita Bartimeus adalah bahwa kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita harus bertemu, kita harus menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, meninggalkan apa yang kita lakukan. Bartimeus meninggalkan pekerjaannya mengemis, lalu datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga menyiapkan diri kita, waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Contohnya, kalau adik-adik bersiap untuk datang sekolah minggu, maka biasanya mungkin hari-hari yang lain adik-adik bangun tidur langsung main game, langsung nonton TV, atau langsung duduk-duduk. Tapi ketika adik-adik tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu dan kita akan mau datang untuk beribadah sekolah minggu, maka kita mempersiapkan diri kita. Bangun lebih pagi, segera mandi, sarapan, lalu duduk sambil menunggu video sekolah minggu yang dikirim. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan Yesus tahu apa yang, kalau kita punya masalah, Tuhan Yesus pasti tahu. Kalau kita punya keinginan, kebutuhan, Tuhan Yesus pasti tahu. Tapi Tuhan Yesus mau kita sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan apa yang kita inginkan dalam doa kita. Memang adik-adik, ada doa yang langsung bisa dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Ada juga doa yang Tuhan Yesus ingin kita belajar dengan sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan Yesus. Setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan dengan cara kita, bukan dengan keinginan kita seperti yang kita mau. Karena kalau dengan keinginan kita adik-adik, pasti belum tentu itu yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau jawaban doa kita nantikan itu dengan cara Tuhan, maka pasti itu adalah yang terbaik untuk kita dan juga untuk orang-orang yang di sekitar kita. Nah, tema cerita Alkitab kita hari ini adalah maju tak gentar. Artinya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, walaupun ada begitu banyak penghalang, adik-adik, kita tidak boleh putus asa atau kita tidak boleh patah semangat. Kita harus seperti Bartimeus yang terus-menerus meneriakkan nama Tuhan Yesus walaupun orang banyak memarahi dia. Maju tak gentar. Harus selalu datang kepada Tuhan dengan semangat, dengan sukacita untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan di dalam doa. Nah, demikian cerita Alkitab kita hari ini adik-adik. Kita akan melanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya itu mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita kembali mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dan cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Hari ini kami belajar untuk menjadi seorang seperti Bartimeus, yang walaupun ia dimarahi dan disuruh diam, tapi ia tetap berusaha untuk mencari Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mau mencari Tuhan setiap hari. Di dalam segala kegiatan kami, dalam kegiatan belajar kami, bermain kami, maupun dalam kegiatan kami sehari-hari di rumah Tuhan. Ajar kami untuk tidak melupakan Tuhan, tapi selalu mencari Tuhan, dan untuk selalu mau mengenal Tuhan, mau berada di sekitar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu
kami berdoa. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Puji Tuhan adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap semangat untuk tetap berharap kepada Tuhan. Saat ini, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam bentuk persembahan kita, untuk persekutuan kita. Mari adik-adik, siapkan persembahannya, bisa ditaruh dalam amplop, nanti dibawa ke gereja, atau bisa juga dengan mentransfer, atau juga men-scan QRIS yang tercantum di monitor kita. Ayo adik-adik, Kak Juni dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang kalian berikan. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini ya adik-adik ya Kak Juni. Iya. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan dan ingat jaga prokes. Ya kan Kak Juni? Bener Kak. Oke, sekarang mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kami Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Mulai dari awal pertengahan hingga akhir ini masih bersama-sama dengan kami. Tuhan, ingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu mau mengandalkan Tuhan, yang selalu mau berharap kepada Tuhan. Sama seperti cerita kami hari ini tentang Bartimeus yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, maka dia akhirnya Engkau selamatkan, Engkau memberikan matanya yang buta menjadi bisa melihat kembali. Kami mau seperti Bartimeus Tuhan yang memiliki keteguhan hati dan tekad yang kuat untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang baik, mampukan kami anak-anak Tuhan untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami ini dan melanjutkan ibadah kami dengan kegiatan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus melalui persembahan kami ini bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati juga hati dan pikiran kami Tuhan, agar juga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan nyanyi-nyanyian pujian kami, doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menerima dan menyempurnakannya. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu, menambah berkat yang sudah kami terima. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, yang mau kami lanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.